Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam, tema 6D, globalisasi, subtema 3, pembelajaran 1 dan 3. Dengan materi pembelajaran sel surya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian sel surya dan contohnya secara mandiri. 2. Peserta didik dapat menjelaskan cara kerja pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan percaya diri. Pada pertemuan kali ini, Ibu hanya akan menyampaikan informasi mengenai sel surya. Salah satu alasan untuk penghematan penggunaan energi listrik adalah untuk mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas karbon hasil pembakaran fosil yang digunakan untuk pembangkit listrik. Upaya yang dapat kita lakukan adalah menemukan energi alternatif yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang dihasilkan oleh energi matahari. Untuk dijadikan pembangkit listrik, dibutuhkan alat yang bisa mengubah panas menjadi energi listrik, yaitu panel surya. Apa yang dimaksud dengan panel surya? Untuk mengetahuinya, marilah kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan panel surya? Panel surya adalah perangkat rakitan sel-sel fotovoltaik atau sel surya yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Sel-sel surya inilah yang terhubung satu sama lain secara elektrik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sel surya, yaitu 1. Sel surya perlu dilindungi dari kelembapan dan kerusakan mekanis, karena hal ini dapat merusak efisiensi panel surya, serta menurunkan masa pakai dari yang diharapkan. 2. Posisi ideal panel surya adalah menghadap langsung ke sinar matahari, agar dapat menyerap panas matahari secara optimal. Akan tetapi, hanya mampu mengubah 20% panas matahari yang diserapnya menjadi energi listrik. Sisanya dibuang dalam bentuk energi panas. 3. Panel surya memiliki power inverter yang mengubah arus searah atau direct current atau DC menjadi arus bolak-balik atau alternating current atau AC yang biasa digunakan pada peralatan rumah tangga. 4. Panel surya sangat mudah pemeliharaannya karena tidak ada bagian yang bergerak, hanya menyingkirkan segala hal yang dapat menghalangi sinar matahari ke panel surya tersebut. Ini adalah contoh dari panel surya. Dan yang ini adalah panel surya yang dipasang di atap rumah. Amati jalur cara kerja panel surya yang ditunjukkan dengan panah berwarna merah. Energi panas matahari ditangkap oleh panel surya, lalu disalurkan menuju alat pengontrol. Lalu disalurkan kembali kepada kotak inverter. Di kotak inverter inilah terjadi perubahan arus DC menjadi AC. Lalu disalurkan ke dalam rumah sehingga dapat digunakan untuk peralatan elektronik yang ada di rumah tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video cara kerja pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Indonesia sebagai negara yang terletak di daerah tropis mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya mendapatkan sinar matahari dengan intensitas yang tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat
yaitu kebutuhan akan energi listrik. Sinar matahari sebagai sumber energi listrik, di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Bagaimanakah cara kerja solar energi? Sinar matahari untuk dapat menjadi sumber energi listrik atau yang lebih dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Bagaimana cara kerjanya? Untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, diperlukan komponen utama, yaitu solar cell atau solar fotovoltaik. Solar cell dibuat dari bahan semikonduktor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Proses perubahan ini disebut efek fotovoltaik. Energi listrik yang dihasilkan dari proses ini adalah listrik dengan jenis direct current atau DC. Selain solar cell, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memerlukan juga komponen pendukung yang biasa disebut balance of support atau BOS. Komponen dalam BOS antara lain adalah konverter atau inverter yang dapat mengubah listrik DC menjadi AC. Konverter diperlukan untuk mensuplai beban yang pada umumnya memerlukan listrik AC seperti peralatan rumah tangga. Pada saat solar energy system atau PLTS yang dipasang memproduksi energi listrik melebihi dari kebutuhan kita dan tersedia jaringan PLN di tempat kita, maka kelebihannya dapat dialirkan melalui jaringan listrik PLN yang ada dan dapat mengurangi konsumsi listrik yang kita pakai. Solar Energy System atau PLTS merupakan energi independen yang dapat kita kelola sendiri. It's really that easy. Mengingat letak Indonesia yang berada di daerah tropis, penggunaan solar energy system sebagai pilihan energi sangatlah tepat. Dengan memasang solar energy system atau PLTS saat ini, kita akan mendapatkan harga listrik yang tetap walaupun terjadi kenaikan pada tarif listrik nasional. Mendapatkan energi yang murah, mengingat dengan terbatasnya kandungan minyak bumi, terjadi fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi. Energi yang ramah lingkungan, karena menggunakan sumber maupun komponen yang tidak menyebabkan polusi. Energi independen dapat secara individual kita peroleh tanpa bergantung dengan jaringan listrik nasional. Mengapa kita perlu mengganti bahan bakar fosil dengan panel surya? Jawabannya sederhana. Karena tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya, sehingga tidak berdampak pada perubahan iklim. Panel surya mendapatkan energi yang paling berlimpah di planet kita, yaitu matahari. Namun, untuk pemasangan panel surya membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga tidak banyak orang yang mampu memiliki panel surya di rumah. Oleh karena itu, masih banyak orang yang tetap mengandalkan bahan bakar fosil tanpa memikirkan dampaknya. Ini adalah pemanfaatan lain dari sel surya, yaitu kompor tenaga surya. Nah, bagaimana anak-anakku setelah kalian mendapat informasi yang Ibu sampaikan tadi? Nah, kalian menjadi tahu kan apa yang dimaksud dengan panel surya? Dan pemanfaatan dari panel surya itu sendiri. Serta kalian mengetahui bagaimana proses yang terjadi dari mulai energi panas dari matahari menjadi energi listrik yang dapat dinikmati di rumah-rumah. Demikianlah informasi yang Ibu berikan pada hari ini. Semoga kalian dapat memetik pembelajaran dari informasi tersebut. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.